Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali untuk memberitakan firman Tuhan. Dan topik kita kali ini adalah berdoa sekali lagi untuk mendapatkan jawaban. Natsnya dari Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang sudah berdoa tetapi tidak menerima jawaban atas doanya. Kenapa tidak menerima? Bukan karena Tuhan gak berkuasa untuk menjawab. Nah, tapi karena dia sudah berhenti berdoa sebelum mendapatkan jawaban. Berdoa satu kali yang saya maksudkan adalah kalau kita sudah berdoa satu hari, berdoalah sekali lagi. Kalau kita sudah berdoa satu bulan, berdoalah sekali lagi. Nah, kalau kita sudah berdoa satu tahun, berdoalah satu kali lagi sampai doa itu Tuhan jawab. Kenapa Yesus mengajar murid-murid mereka harus berdoa terus-menerus? Nah, karena Yesus mengetahui manusia adalah makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang gampang bosan. Manusia adalah manusia yang gampang menyerah. Ada banyak orang ketika berdoa kepada Tuhan, satu kali gak dijawab, dua kali gak dijawab, tiga kali gak dijawab, langsung dia putuskan, dia bersungut-sungut sama Tuhan, dia menyalahkan Tuhan, dia mengancam Tuhan. Siapa kita? Stop bos. Jangan coba-coba mengancam Tuhan, karena manusia itu kan cuma ciptaan. Manusia kan cuma dari debu. Harusnya kita sadar ketika doa kita belum dijawab, kita hanya berkata bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu. Dia tahu waktu yang tepat, dia tahu cara yang tepat. Yang penting tugas saya hanyalah berdoa secara terus-menerus. Dalam Alkitab ada seorang tokoh namanya Bartimeus, seorang yang buta. Dia terus-menerus berdoa dan akhirnya Tuhan jawab. Satu kali dia datang dan berkata, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Alkitab bilang Yesus tidak menjawab, dia dicuekin. Lalu dia datang lagi kepada Yesus dan berkata, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Alkitab bilang murid-muridnya menegur dia dan suruh jangan mengganggu guru. Tapi itu pun gak membuat dia menyerah. Dia datang lagi kepada Tuhan dan berteriak, Yesus anak Daud kasihanilah. Luar biasa karena dia berdoa terus-menerus. Lalu Yesus bilang panggillah dia. Lalu doanya dijawab oleh Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita berdoa terus-menerus, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Itu sebabnya apapun masalah kita, seberapa lama Anda sudah mendoakannya, jangan berhenti, jangan menyerah. Pastikan bangkit lagi, berdoa sekali lagi. Karena Tuhan akan menjawab doamu tepat pada waktunya. Kenapa? Kalau kita berdoa sekali lagi, Tuhan akan menyatakan jawaban atas doa kita. Yang pertama, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Dalam konteks firman yang kita baca, dibandingkan dua tokoh yang sangat kontras, dua tokoh yang sangat berbeda sekali sejauh langit dari bumi. Yaitu yang pertama, hakim yang lalim, hakim yang tidak takut Tuhan, hakim yang bertindak sesuka-sukanya, hakim yang tidak menghargai siapapun, hakim yang tidak ada aturan yang harus ditaati dalam hidup. Tapi ketika seorang janda yang miskin, yang tidak layak ditolong, orang susah, tidak punya uang untuk menyogok, dia datang berdoa minta tolong kepadanya. Memang Alkitab bilang beberapa waktu lamanya tidak langsung dijawab, tapi janda ini tidak menyerah. Dia datang lagi sama hakim itu, dia bilang belalah aku terhadap lawanku. Mungkin tidak langsung ditolong, tapi dia gak menyerah. Dia datang lagi, dia bilang belalah aku terhadap lawanku. Dan Alkitab bilang hakim itu ujungnya membenarkan janda itu karena dia datang terus-menerus. Saudara, coba bayangkan, bandingkan dengan Tuhan kita, Allah yang maha adil, yang di dalam dia tidak ada kecurangan. Dia tidak pernah bertindak suka-suka dia berdasarkan apa yang dia mau. Karena Tuhan itu selalu bertindak sesuai dengan karakternya. Dia selalu bertindak sesuai dengan firman-Nya. Itu sebabnya saya percaya apapun yang Tuhan firmankan dalam Alkitab pasti akan ditepati karena Tuhan konsisten menggenapinya. Nah, kalau Tuhan Allah yang adil, gak mungkin dia biarkan orang-orang yang tertindas. Alkitab bilang kalau kita orang yang benar, kita hidup suci di mata Tuhan, Tuhan yang adil akan membela kita. Tepat pada waktunya Tuhan akan membela, bahkan bisa menjatuhkan orang-orang yang congkak, orang-orang yang menganiaya, orang-orang yang menindas hidup kita. Kalau saat ini kau sedang diperlakukan tidak adil, hakmu diambil, engkau sedang dilecehkan, engkau sedang ditindas, jangan kecewa, jangan patah semangat. Tapi yang perlu kau lakukan, berdoa sama Tuhan, serahkan perkaramu, gak usah membalas, biar tepat pada waktunya Tuhan akan menyatakan kuasanya. Yang kedua, kenapa kalau berdoa sekali lagi Tuhan menyatakan jawaban? Karena Tuhan kita yang memilih hidup kita. Dengar baik Bapak Ibu, Tuhan pilih kita bukan karena kita hebat.
bukan karena kita kaya, bukan karena kita baik, bukan karena kita layak, tapi pilihan Tuhan berdasarkan anugerahnya. Jadi saudara bisa bayangkan enggak, waktu kita masih berdosa, lalu kita dipilih Tuhan, kita dikasih Tuhan, masakan sekarang setelah kita dipilihnya, Tuhan membiarkannya? Alkitab yang bilang kok, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku akan menopang engkau. Iya kan? Kalau Allah itu yang memilih kita, saya percaya Dia akan bela hidup kita. Alkitab bilang, bahkan lebih dari itu, kita adalah anak-anaknya. Yesus bilang, apakah ada bapa yang jahat yang memberikan batu kepada anaknya ketika minta roti? Apakah ada yang memberikan ular ketika ia minta ikan? Oh, tidak ada. Kalau bapa yang jahat saja memberi yang baik buat anaknya, apalagi Bapa di surga. Artinya kalau saudara orang pilihan Tuhan, kalau kita hidup sesuai dengan pilihan Tuhan, kalau kita terus-menerus berdoa tepat pada waktunya, Tuhan nyatakan kuasanya. Yang ketiga, kenapa kalau kita berdoa sekali lagi Tuhan berikan jawaban? Yang ketiga adalah karena orang yang berdoa sekali lagi adalah orang yang beriman. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berdoa hanya satu kali, berdoa secara borongan itu mudah. Tapi berdoa secara konsisten, terus-menerus di tengah kesulitan besar yang menimpa kita, ketika kita itu nggak mudah, lebih mudah kita menyerah. Tapi dengar baik, orang yang beriman kepada Tuhan, berdoa senantiasa di tengah keadaan apapun. Karena buat dia doa bukan sekedar mendapatkan jawaban dari Tuhan, tapi doa adalah hubungan. Doa adalah sarana untuk membangun dan mempertahankan iman kita. Orang beriman biasanya selalu tekun berdoa, tetapi orang yang berdoa pun adalah bukti menunjukkan bahwa dia orang beriman. Hal yang sangat luar biasa dalam hidup kita, yang Tuhan lihat bukanlah kekayaan kita, tetapi yang Tuhan lihat adalah iman kita. Karena Alkitab bilang, kalau anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, yang membawa kita ke surga adalah iman kita, bukan apa yang kita punya. Semua akan berhenti. Itu sebabnya teruslah berdoa di tengah persoalan. Berdoalah satu kali lagi, karena Tuhanlah yang akan membela, yang akan menolong dan membenarkan kita. Doa saya, apapun persoalan kita hari ini, jangan ambil keputusan untuk menyerah. Udahlah, saya nggak mau tahu lagi dengan Tuhan, saya udah putus harapan dengan Tuhan. Tetap berdoa, karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya.